Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karla Aprilia Mentari dari kelas 10 BDP ingin mempresentasikan mengenai bab studi kelayakan bisnis. Pengertian dan tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan bisnis mempunyai beberapa tujuan, yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Lalu pihak yang berkepentingan dalam hal ini diantaranya adalah pihak investor, pihak kreditor, pihak wirausaha, serta pihak pemerintah dan masyarakat. B. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Di sini dapat 7 aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah 1. Aspek pasar dan pemasaran. Di aspek ini ada hal yang perlu dilihat dalam analisis pemasaran, diantaranya itu A. Posisi produk di pasar, B. Identifikasi harga, C. Identifikasi pola distribusi, D. Identifikasi pola promosi, E. Identifikasi konsumen, F. Identifikasi pasar. Lalu yang kedua yaitu aspek manajemen dan SDM menurut Subagio. Analisis aspek manajemen dan SDM dapat digambarkan sebagai berikut. A. Job analysis, B. Job specification, C. Mendesain struktur organisasi, D. Job description, E. Mendesain sistem kompensasi, F. Sistem pengembangan karyawan. Lanjut yang ketiga yaitu aspek teknis atau operasional. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek ini adalah perencanaan produk, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan proses dan fasilitas produksi, dan perencanaan lokasi bisnis. Dan yang keempat adalah aspek keuangan secara keseluruhan. Penilaian dalam aspek ini meliputi beberapa hal berikut, yaitu A. Sumber dana yang akan diperoleh, B. Kebutuhan biaya investasi, C. Estimasi pendapatan, D. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi, E. Kriteria penilaian investasi, F. Rasio keuangan. Yang kelima adalah aspek hukum. Yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Dokumen tersebut meliputi A. Izin lokasi, B. Akta pendirian perusahaan dari notaris, C. Nomor pokok wajib pajak. Lalu yang keenam adalah aspek sosial ekonomi. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat beberapa besar pengaruh yang timbul jika bisnis dijalankan. Pengaruh ini terutama ekonomi secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, aspek dampak lingkungan. Aspek ini merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Kita lanjut ke bagian C, yaitu tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan yang perlu dikerjakan. Di antaranya adalah 1. Menemukan ide sebelum memulai usaha. Sebaiknya memulai menentukan ide atau gagasan dan rencana yang sistematis, karena kita akan menemukan banyak sekali kompetitor dengan keunggulannya masing-masing. Secara praktis, ide bisa muncul dari permintaan produk atau jasa. Jika permintaan pasar ternyata menguntungkan, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan yang kedua, tahap evaluasi sesudah melakukan proses penelitian ide usaha. Selanjutnya, melakukan evaluasi beberapa hal pendukung seperti aspek hukum, fungsi manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan yang lain-lain. Setelah itu, ambil kesimpulan untuk mengembangkan kelayakan usaha jangka panjang. Jika masih belum layak, berapa kembangan lagi ide penelitiannya. Tapi jika memang sudah dinilai layak, bisa dipikirkan hal lain, misalnya risiko